ujian kenaikan kelas kemarin, guru harap murid-murid sudah siap menerima materi yang akan Ibu sampaikan dan harus lebih semangat dalam belajar ya. Ya Bu. Sekarang Ibu mau absen terlebih dahulu. Yang pertama, Admin Nurona Hadirah. Yang kedua, Indah Husnusawa Hadirah Bu. Erlina Maisyarah, Hadirah. Triana Fauzia. Hadirah. Oke, nihil ya. Ya Bu. Sebelumnya, mengingat pelajaran di kelas 7 kemarin, kita sudah membahas tentang beberapa iman, tentang pengertian iman dan ada beberapa rukun iman tersebut. Sekarang Ibu mau tanya, apa itu pengertian iman? Mbak Indah, ya. Iman adalah meyakini dengan sepenuh hati. Oke, iman yaitu artinya percaya atau meyakini. Jadi kita akan membahas tentang iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah ini adalah rukun iman yang ketiga. Sebelumnya kita harus mengetahui pengertian iman kepada kitab Allah terlebih dahulu. Iman kepada kitab Allah di sini diterangkan yaitu meyakini dan mempercayai adanya kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya sesuai dengan kebutuhan dan zamannya. Jadi Allah menurunkan kitab itu sesuai dengan kebutuhan di zamannya. Meyakini adanya kitab Allah diterangkan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 136 yang mengatakan bahwa setiap muslim wajib mengimani kepada semua kitab yang telah Allah turunkan kepada Rasulnya. Dan apabila seseorang tersebut tidak mengimaninya atau tidak mempercayai dengan adanya kitab Allah tersebut, maka orang tersebut dikatakan sebagai orang yang sesat. Adapun dalil tentang keberadaan kitab-kitab Allah disebutkan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 48 yang mengatakan bahwa Allah telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad sebagai tanda kebenaran dan tanpa keraguan adanya. Dan kitab Al-Quran itu merupakan kitab sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu. Selanjutnya mempercayai adanya kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada berapa? 25. Ya, ada 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Dan di situ terdapat 4. Allah menurunkan 4 kitab yang wajib kita ketahui kepada 4 Nabi tersebut. Dan sisanya 25, kan Nabi tadi yang wajib kita ketahui 25 dikurangi 4 yaitu kitab yang Allah turunkan kepada Nabi tersebut, sisanya yaitu 21. Nah, Nabi 21 tersebut bukan tidak diberikan wahyu, bukan tidak diberi wahyu oleh Allah, akan tetapi 21 Nabi tersebut diberi wahyu oleh Allah berupa suhuf. Jadi kita perlu mengetahui perbedaan kitab dan suhuf terlebih dahulu. Yang pertama, perbedaan kitab menurut bahasa yaitu tulisan atau biasanya buku. Sedangkan menurut istilah yaitu kumpulan wahyu yang diturunkan Allah kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada setiap umatnya. Sedangkan suhuf menurut bahasa yaitu lembaran. Dan menurut istilah, wahyu yang disampaikan kepada Rasul akan tetapi tidak wajib disampaikan kepada manusia. Jadi di sini perbedaannya, kalau kitab itu berbentuk buku seperti ini, berbentuk buku dan wajib disampaikan kepada umatnya. Kalau ini disobek berarti berbentuk lembaran. Nah, lembaran tersebut itu yang dimaksud dengan suhuf dan tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Selanjutnya kita harus mengetahui kitab yang wajib kita imani. Ada berapa? 4. Yang pertama, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Oke, kita bahas dulu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan oleh Allah
pada abad ke-12 sebelum Masehi di Israel. Jadi Allah menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud itu kepada umatnya Nabi Daud, yaitu di daerah Israel. Kata Zabur berasal dari Zabaro, Yazburu, Zabrun yang artinya tertulis. Jadi kitab Zabur itu diartikan sebagai kitab yang tertulis. Adapun Quran surat Al-Isra ayat 33 yaitu menyatakan bahwa Allah menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Itu adalah dalil yang menyatakan bahwa kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud. Nah, kitab Zabur tersebut berisi tentang 150 nyanyian dan pujian kepada Allah atas segala nikmatnya. Jadi kaum di daerah Israel tersebut itu diharuskan mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Dua, ada kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada siapa, Mbak Indah? Nabi Musa alaihissalam. Ya, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat berisi tentang 10 perintah tentang keyakinan dan asas kebaikan, seperti contoh perintah meyakini adanya Tuhan dan perintah kita harus menghormati kedua orang tua kita. Yang selanjutnya yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad Masehi, pada abad pertama Masehi di daerah Israel. Kitab Injil ini mempunyai arti kabar gembira. Maksudnya yaitu kabar gembira tersebut mengabarkan kepada semua umat bahwa Allah akan mengutus seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagai utusan yang terakhir dan bagi seluruh umatnya. Yang keempat, yang terakhir, yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad di daerah Mekah dan Madinah. Kitab Al-Quran ini menurut bahasa artinya yaitu bacaan. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran yaitu kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat Nabi Muhammad, dan apabila seseorang yang membacanya itu bernilai ibadah. Dalam kitab Al-Quran terdapat isi yang pertama yaitu tentang tauhid atau mengesahkan Allah, meyakini adanya Allah. Yang kedua yaitu tentang ibadah, tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah. Yang ketiga tentang janji dan ancaman. Janji apabila seseorang tersebut telah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan hukuman berlaku bagi orang yang tidak menjalankan perintah Allah atau yang melarang perintah Allah. Yang keempat ada hukum dan peraturan. Dalam Al-Quran tersebut terdapat isi yaitu tentang hukum dan peraturan, seperti hukum kita berbuat zina. Zina apa? Dosa ya. Terus hukumnya puasa Ramadan wajib. Yang terakhir dari isi Al-Quran yaitu kisah dan riwayat orang-orang terdahulu. Sudah pada paham ini? Keempat ini? Insya Allah sudah. Selanjutnya kita menuju ke hikmah. Hikmah apabila kita beriman kepada kitab Allah, anak-anak dapat mengimani dengan adanya kitab Allah tersebut. Bahwa dengan adanya hikmah kita dapat meningkatkan keimanan kepada Allah SWT, hidup menjadi lebih tertata, karena di dalam Al-Quran tersebut berisi tentang hukum dan peraturan. Yang ketiga, termotivasi untuk beribadah
dan menjalankan kewajiban agama. Sudah jelas ya? Yang keempat, menumbuhkan sikap optimis karena di dalam Al-Quran kita telah dikaruniai pedoman hidup dari Allah untuk meraih kesuksesan. Dan yang terakhir yaitu terjaga ketakwaan dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, sekarang Bu Guru mau menyuruh kalian untuk kita bermain dengan kartu. Bu Guru jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi di sini Ibu mempunyai beberapa kartu dan nanti kartu ini akan diberikan kepada kalian satu persatu dan itu secara acak. Di dalam kartu ini terdapat 4 kategori tentang kitab yang wajib diimani oleh kita, yaitu Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Setelah kalian mendapatkan, nanti kalian mencari dari teman kalian yang memiliki kategori yang sama. Setelah ketemu, didiskusikan atau sharing informasi yang didapat dari kartu ini, dan nanti saya akan menunjuk dari kelompok untuk satu orang maju ke depan untuk mempresentasikan kategorinya. Paham? Sekarang saya bagi. Ibu kasih waktu 3 menit untuk mencari teman kalian. Halo, diperhatikan ya. Ya, Bu. Bu Guru kasih waktu 3 menit untuk mencari kategori, mencari teman kalian yang mempunyai kategori yang sama dengan kalian. Oke? Setelah itu nanti didiskusikan. Sudah, Bu. Sudah. Sekarang dari masing-masing kalian silahkan menempelkan kartu yang telah kalian dapat. Silahkan. Duduk kembali. Apakah masih ada yang memegang kartu ini yang belum ditempelkan? Sudah ya. Sekarang waktunya Ibu menunjuk dari salah satu kelompok dari kalian untuk maju presentasi. Yang pertama dari kitab Zabur. Yang dapat kitab Zabur ya, silakan maju Kak Ida. Kitab Zabur diturunkan oleh Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi di Israel, yang berasal dari kata Zabarayas dulu atau Zabrun yang artinya tulisan. Terus kitab Zabur ini berisi 150 nyanyian dan pujian kepada Allah atas segala nikmatnya. Serta kitab Zabur ini diturunkan sebagai petunjuk dan kabar gembira bahwa bumi diberikan kepada hamba yang soleh. Oke, beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Silakan boleh kembali dari kategori kitab Zabur. Apakah ada yang mau menambahi? Sudah ya, sudah lengkap ya? Sudah, Bu. Selanjutnya yang tadi dapat kitab Taurat, Saya, Bu. oke, silakan maju. Oke, beri tepuk tangan kepada Mbak Indah. Silakan boleh kembali. Ya, Bu. Dan saya mau menambahkan ya, keistimewaan Al-Quran yaitu keasliannya atau keotentikannya itu masih sampai sekarang masih murni, dikarenakan banyak orang yang menghafalkan Al-Quran. Terus Al-Quran juga sebagai penyempurna dari ketiga kitab sebelumnya, yaitu kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Dari presentasi keempat kelompok tersebut dapat disimpulkan bahwa yang pertama tadi kan meyakini bahwa kitab sebelumnya juga diturunkan oleh Allah. Yang kedua, mempelajari, dan harus kita pelajari itu kitab Al-Quran, karena kitab Al-Quran yaitu kitab yang ada di masa kita sekarang. Mempelajari kitab Al-Quran, setelah itu memahaminya dan mengamalkannya. Bisa dipahami? Bisa, Bu.
Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, berarti sudah paham semua ya. Kalau sudah paham semua, ibu mau memberi tugas di rumah, tugas buat di rumah dan dikumpulkan minggu depan. Tugasnya itu di LKS halaman 15 di situ sudah terdapat satu contoh. Tugasnya itu menyajikan data dan fakta tentang kebenaran kitab Al-Quran. Di situ sudah ada satu contoh, silakan dibuat seperti itu dan minggu depan dikumpulkan. Minggu depan kita membahas tentang materi tawakal, ikhtiar, sabar, syukur dan qanaah. Untuk anak-anakku, jangan lupa belajar, tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Sebelum Ibu Guru mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca tasbih dan hamdalah. Subhanallah.